Semua orang mengira Pak Darmo, 68 tahun, sudah pensiun dari dunia petualangan. Dulunya, ia adalah pecinta alam sejati. Setiap akhir pekan di usia mudanya, ia mendaki gunung-gunung besar di Indonesia. Namun sejak memasuki usia 60-an, tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Napasnya pendek, lututnya sering nyeri, dan yang paling ia benci rasa lelah terus-menerus yang membuatnya hanya ingin duduk sepanjang hari. Tapi pagi itu berbeda. Pak Darmo mengenakan sepatu gunungnya lagi setelah hampir 1 dekade disimpan di gudang. Di sebelahnya, ransel kecil sudah terisi air minum, buah pisang, dan 1 kantong kecil berisi potongan gula merah. "Serius kamu mau naik bukit itu?" tanya Bu Retno, istrinya yang setengah khawatir. Pak Darmo tersenyum. "Bukit kecil saja, Bu, bukan Semeru. Lagi pula aku tidak sendiri. Teman-teman lansia juga ikut." Pendakian hari itu bukan demi prestasi, bukan pula untuk gaya-gayaan, tapi untuk membuktikan bahwa usia tidak harus jadi alasan berhenti bermimpi. Dan siapa sangka, rahasia kecil yang membantu Pak Darmo kembali bertenaga bukan suplemen mahal, bukan terapi modern, tapi gula merah. Semua berawal 2 bulan lalu ketika Pak Darmo membaca artikel sederhana tentang manfaat gula merah untuk sirkulasi darah, stamina, dan regenerasi tubuh. Ia tak langsung percaya, tapi karena harganya murah dan mudah ditemukan di pasar tradisional, ia mulai mencobanya. Setiap pagi, ia mencampurkan sepotong kecil gula merah ke dalam air hangat dan meminumnya sebelum sarapan. Awalnya ia tidak merasakan perbedaan, tapi minggu kedua, ia bangun tidur tanpa rasa berat di pundak. Minggu ketiga, ia mulai bisa berjalan kaki lebih jauh dari biasanya tanpa kehabisan napas. Gula merah bukan sembarang pemanis. Ia mengandung zat besi, kalium, magnesium, dan antioksidan alami yang membantu memperbaiki sirkulasi darah dan meningkatkan energi secara bertahap. Berbeda dengan gula pasir yang justru merusak metabolisme, gula merah bekerja lebih lembut, menutrisi sel tubuh, dan memberi tenaga stabil sepanjang hari. Sejak rutin mengonsumsi gula merah dalam jumlah kecil, Pak Darmo merasa tubuhnya seperti diperbaiki pelan-pelan dari dalam. Tidurnya nyenyak, buang air lancar, dan yang paling membuatnya tersenyum gairah untuk bergerak kembali tumbuh. Dan kini, di usia 68 tahun, ia berdiri di kaki bukit dengan penuh semangat, bukan untuk menaklukkan puncak, tapi untuk menaklukkan batas dalam dirinya sendiri. Langkah demi langkah, Pak Darmo terus menaiki jalan setapak menuju bukit kecil di pinggiran kota. Di belakangnya, beberapa rekan lansia tampak kepayahan. Tapi ia sendiri justru berjalan paling depan, sesekali menoleh untuk menyemangati teman-temannya. "Pelan-pelan saja, yang penting sampai," katanya sambil mengusap keringat di dahi. Tak ada yang menyangka, pria yang dulu sering dilarikan ke klinik karena tekanan darah naik ini kini tampak penuh vitalitas. Bahkan langkahnya terasa mantap dan berirama. Semua karena kebiasaan kecil yang ia bangun 2 bulan terakhir. Pagi-pagi, sebelum tubuhnya aktif, ia membuat ramuan hangat sederhana, 1 gelas air hangat, sepotong gula merah sebesar ibu jari, dan sesekali dicampur sedikit perasan jeruk nipis. Minuman ini ia konsumsi secara rutin, tidak berlebihan. Tidak dalam jumlah besar, tapi konsisten setiap pagi. Gula merah bekerja lebih lambat dibandingkan dengan gula putih, tapi justru itu kekuatannya. Ia tidak menyebabkan lonjakan gula darah tiba-tiba. Energi yang diberikan lebih stabil dan bertahan lebih lama. Kandungan karbohidrat kompleks di dalamnya dilepaskan secara bertahap, memberi tubuh waktu menyerap energi dengan maksimal. Selain itu, gula merah kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan fenolik. Zat ini membantu melawan radikal bebas, memperlambat proses penuaan sel,
dan menjaga daya tahan tubuh tetap kuat. Magnesium di dalamnya penting untuk menjaga irama jantung tetap stabil dan otot tetap rileks. Dan ada satu hal lagi yang Pak Darmo pelajari dari perubahan ini, gula merah ternyata juga berperan dalam menjaga fungsi saraf. Ia merasa lebih fokus, tidak mudah lupa seperti sebelumnya. Ia bisa mengingat rute lama yang dulu ia tempuh saat muda, menghafal nama tanaman yang ditemui di perjalanan, dan bahkan mengingat jadwal senam lansia tanpa perlu dicatat. Pak Darmo bukan dokter, tapi tubuhnya menjadi bukti nyata. Ketika aliran darah membaik, otak menjadi lebih tajam, tubuh lebih bertenaga, dan semangat pun ikut menyala. Teman-teman lansia yang ikut mendaki bersamanya heran dengan perubahan itu. Pak Darmo minum jamu apa sih sekarang? Kok kayak kembali muda, tanya Pak Slamet sambil terengah. Jamu murah, Pak. Gula merah, jawab Pak Darmo sambil tertawa kecil. Sejak hari itu, percakapan tentang gula merah mulai ramai di kalangan lansia kompleks. Mereka mulai penasaran, mencari tahu lebih banyak, dan mencoba sendiri. Bukan lagi mencari cara instan, tapi solusi alami yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Karena ternyata, apa yang dulu dianggap sekadar pemanis tradisional, menyimpan rahasia besar untuk menjaga tubuh tetap bertenaga di usia senja. Dan Pak Darmo baru saja memulainya. Bukit itu belum berakhir, tapi langkahnya tak goyah. Karena tubuhnya sudah menemukan kunci untuk bangkit kembali dari sepotong kecil gula merah. Setelah perjalanan pendakian kecil itu, kabar tentang Pak Darmo menyebar dengan cepat di lingkungan sekitarnya. Tidak hanya karena keberhasilannya mendaki bukit di usia 68 tahun, tapi karena satu hal yang menjadi bahan pembicaraan rahasia gula merahnya. Beberapa tetangga lansia mulai datang ke rumahnya, menanyakan cara mengonsumsi gula merah, waktu terbaik meminumnya, dan bahkan tempat membelinya. Bu Retno, yang awalnya ragu dengan kebiasaan baru suaminya, kini turut membantu membuatkan ramuan setiap pagi. Pak Darmo pun mulai membagikan pengalamannya, tidak dengan gaya menggurui, tapi dengan cerita sederhana yang menyentuh. Ia bercerita tentang bagaimana sebelumnya ia mudah lelah meski hanya menyapu halaman, sering mengeluh nyeri lutut saat bangun tidur, dan sulit tidur nyenyak setiap malam. Dulu, saya pikir itu semua biasa saja. Namanya juga sudah tua, ujarnya dalam satu pertemuan kecil dengan tetangga. Tapi ternyata banyak hal bisa berubah kalau kita beri tubuh kita yang tepat. Ia lalu menjelaskan secara perlahan bahwa gula merah tidak hanya memberi energi, kandungan potasium di dalamnya membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan tekanan darah tetap normal. Ini sangat penting bagi lansia yang rentan mengalami dehidrasi ringan tanpa disadari. Lalu, zat besi di dalam gula merah membantu mencegah anemia. Banyak orang tua mengalami kelelahan kronis karena kurangnya sel darah merah, tapi tidak menyadarinya. Gula merah dalam jumlah yang cukup membantu meningkatkan kadar hemoglobin secara perlahan, namun konsisten. Selain itu, kandungan magnesiumnya bekerja menjaga kestabilan saraf dan otot. Itulah sebabnya mengapa sejak rutin minum gula merah, Pak Darmo jarang merasa kram di malam hari atau kesemutan saat duduk terlalu lama. Yang membuatnya makin semangat adalah satu efek yang sangat terasa, namun jarang dibicarakan, keintiman. Maaf kalau saya agak terbuka, tapi saya dan istri saya merasa seperti kembali ke usia 40-an, ujar Pak Darmo sambil tertawa kecil. Kami lebih sering ngobrol, lebih sering bersentuhan. Rasanya, tubuh dan hati ikut menyatu kembali. Efek dari aliran darah yang lancar tidak hanya terasa di otot dan sendi, tapi juga menyentuh sisi emosional. Ketika tubuh terasa sehat, rasa percaya diri meningkat. Semangat untuk berinteraksi kembali muncul. Dan itu memperkuat hubungan antar pasangan di usia senja. Pak Darmo tidak menjual produk, tidak menawarkan keajaiban instan.
ia hanya membagikan apa yang telah bekerja padanya. 2 bulan lalu ia tidak mampu naik tangga tanpa berpegangan. Kini ia sudah bisa mendaki bukit kecil bersama teman-teman lansia. Yang membuat semua itu mungkin bukan sesuatu yang sulit didapat. Hanya sepotong gula merah, air hangat, dan kebiasaan yang dilakukan dengan tulus dan konsisten. Karena ternyata untuk merasa muda kembali tidak perlu menunggu mukjizat. Cukup memberi tubuh kesempatan untuk merasakan apa yang selama ini telah disediakan oleh alam. 2 minggu setelah pendakian bukit kecil itu, Pak Darmo merasa hidupnya benar-benar mengalami perubahan. Namun perubahan itu bukan hanya fisik. Ia mulai menyadari bahwa ketahanan tubuh yang meningkat juga memberi efek pada cara berpikir dan kestabilan emosinya. Dulu, ia mudah tersinggung. Hal kecil seperti suara televisi yang terlalu keras atau makanan yang sedikit asin bisa membuatnya marah. Tapi sekarang, ia merasa lebih sabar, lebih tenang, dan mampu mengendalikan emosinya dengan lebih baik. Bu Retno sampai berkata, "Bapak sekarang adem ya? Dulu kan gampang jengkel." Pak Darmo tertawa mendengar komentar itu. Ia tahu, bukan hanya gula merah yang mengubah dirinya, tapi pola hidup yang ia bangun perlahan tidur cukup, minum ramuan pagi, lebih banyak bergerak, dan tentu saja berpikir positif. Namun tetap saja ada peran besar dari konsumsi gula merah rutin setiap pagi. Kandungan magnesium dalam gula merah terbukti secara ilmiah membantu mengurangi stres dan kecemasan ringan. Magnesium bekerja pada sistem saraf pusat untuk membantu menstabilkan suasana hati, memperbaiki kualitas tidur, dan menurunkan hormon kortisol penyebab stres. Selain itu, antioksidan yang terkandung di dalamnya membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat penuaan. Itulah sebabnya Pak Darmo merasa lebih mudah mengingat sesuatu, lebih fokus ketika membaca koran, dan lebih ringan ketika diajak berdiskusi oleh anak-anaknya. "Bapak jadi kayak punya semangat baru," ujar anaknya saat berkunjung. "Biasanya kalau kita ajak ngomong soal rencana liburan, langsung ditolak. Sekarang malah ngajakin naik gunung." Pak Darmo memang punya satu keinginan yang sempat ia pendam, mendaki kembali gunung tempat ia pertama kali melamar Bu Retno puluhan tahun lalu. Gunung itu tidak terlalu tinggi, tapi tetap butuh stamina, mental, dan keberanian untuk sampai ke puncaknya. Ia tahu mungkin tidak bisa seperti dulu, yang bisa naik turun tanpa istirahat. Tapi jika tubuhnya kini sudah mampu berjalan jauh tanpa rasa lelah, jika tidurnya sudah nyenyak, dan pikirannya sudah lebih jernih, kenapa tidak? Bu Retno awalnya menganggap itu sekadar nostalgia. Tapi setiap hari melihat suaminya semakin bugar, ia mulai berpikir ulang. Bahkan ia pun mulai rutin minum air hangat gula merah di pagi hari bersama Pak Darmo. "Kalau memang bisa bikin awet muda, aku juga mau ikut," katanya sambil tersenyum. Seiring hari berjalan, pasangan ini bukan hanya merasa tubuh mereka lebih kuat, tapi juga merasa hubungan mereka kembali hangat. Semua karena keputusan kecil untuk memulai pagi dengan sesuatu yang alami dan penuh manfaat. Gula merah tidak menjanjikan mukjizat, tapi tubuh, ketika diberi yang tepat, tahu bagaimana memulihkan dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah perubahan besar yang dirasakan Pak Darmo dan istrinya, lingkungan tempat mereka tinggal pun mulai terlihat berbeda. Bukan karena ada pembangunan baru, tapi karena banyak lansia di sekitar mereka mulai tertular semangat hidup sehat yang dibagikan oleh pasangan ini. Setiap pagi, taman kecil di tengah kompleks dipenuhi wajah-wajah lansia yang membawa botol minum berisi air hangat berwarna coklat muda. Beberapa duduk sambil mengobrol, lainnya berjalan kaki mengitari taman. Semua mengikuti kebiasaan baru yang sederhana, minum air hangat, campur gula merah sebelum memulai aktivitas. Pak Slamet, yang dulunya jarang keluar rumah karena sering pusing dan lemas,
Kini rutin datang ke taman. Dulu saya minum kopi pagi-pagi, makin gemetar. Sekarang pakai gula merah, badan malah enteng, katanya sambil tertawa. Bu Nani yang sering mengeluh kram malam juga merasakan perubahan. Sejak ikut minum air gula merah, saya bisa tidur nyenyak, bangun pun badan gak kaku, ujarnya dengan senyum puas. Melihat antusiasme warga, Pak Darmo bersama Bu Retno akhirnya menginisiasi sebuah kegiatan baru, Pos Sehat Lansia, setiap Sabtu pagi. Kegiatan ini tidak rumit, hanya pertemuan kecil untuk berbagi pengalaman, mengukur tekanan darah, dan tentu saja minum gula merah bersama. Dari situ, terbuka banyak cerita. Ada yang mengaku tidak lagi tergantung pada obat pencahar karena pencernaannya lancar. Ada yang merasa lebih bertenaga saat bermain dengan cucu. Bahkan ada yang berkata, saya jadi semangat bangun pagi lagi. Rasanya seperti punya tujuan. Apa yang dulunya dianggap kebiasaan remeh, kini menjadi gerakan kecil yang membawa manfaat besar. Dan semua dimulai dari satu keputusan Pak Darmo untuk mencoba mengubah pagi harinya. Dokter puskesmas yang sempat memeriksa Pak Darmo juga ikut kagum. Tidak semua lansia punya semangat seperti beliau. Tapi yang beliau lakukan seharusnya jadi contoh memanfaatkan bahan alami, bukan obat mahal, dan mengutamakan konsistensi. Tentu saja, dokter juga mengingatkan bahwa setiap tubuh berbeda. Tidak semua orang cocok dengan kadar gula yang sama. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan takaran, tidak berlebihan, dan tetap menjaga pola makan secara keseluruhan. Pak Darmo selalu menekankan hal ini kepada teman-temannya. Saya tidak menyarankan semua orang langsung minum gula merah. Tapi saya sarankan semua orang mendengarkan tubuhnya. Kalau cocok, lanjut. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Yang terpenting menurutnya adalah memulai sesuatu. Tidak menunggu sakit baru berubah. Tidak menunggu tua baru peduli. Karena kesehatan di usia senja bukan tentang menghindari penuaan, tapi tentang menjaga kualitas hidup di tengah usia yang terus berjalan. Dan bagi Pak Darmo, segelas air hangat dengan gula merah setiap pagi adalah salah satu cara terbaik untuk memulainya. 2 bulan setelah kebiasaan minum gula merah itu dimulai, Pak Darmo dan Bu Retno memutuskan mewujudkan impian lama mereka, kembali mendaki Gunung Andong, tempat kenangan masa muda mereka tertinggal. Pagi buta, mereka berangkat bersama rombongan kecil dari komunitas lansia yang juga terinspirasi dari kisah mereka. Dengan perbekalan sederhana, niat kuat, dan tubuh yang kini terasa lebih ringan, mereka melangkah menapaki jalur pendakian pelan-pelan, bukan untuk kecepatan, tapi untuk pengalaman. Setiap beberapa ratus meter, mereka berhenti sejenak, bukan karena kelelahan, tapi untuk menikmati pemandangan. Di sela-sela itu, Pak Darmo mengeluarkan botol kecil berisi air gula merah yang sudah disiapkan sejak dari rumah. Ia menyeruput perlahan sambil tersenyum. Buat tenaga, Bu, ujarnya sambil memberikan juga ke Bu Retno. Rasa manis alami dari gula merah tidak sekadar mengisi energi mereka. Ia membawa ingatan pada masa muda saat mereka dulu pertama kali mendaki gunung ini berdua. Waktu seakan melambat, memberi ruang bagi kenangan dan semangat baru untuk berpadu. Di atas puncak, angin berhembus kencang. Matahari menyembul dari balik awan. Pak Darmo berdiri sambil memegang tangan istrinya erat. Nafasnya teratur, jantungnya berdetak kuat. Tidak ada napas tersengal, tidak ada lutut bergetar. Ia berdiri di sana, di puncak usianya, tapi tidak di akhir perjalanannya. Teman-teman lansia yang ikut mendaki turut bersorak dan berfoto bersama. Semangat dan senyum mereka menyebar seperti percikan harapan bagi siapa saja yang pernah merasa tak mungkin kembali sehat, kembali aktif, kembali berarti. Dan di balik semua itu, siapa sangka salah satu pemicunya adalah bahan sederhana gula merah. Sebagian orang mungkin masih meremehkan manfaatnya,
Tapi Pak Darmo dan komunitasnya adalah saksi nyata bahwa tubuh yang dirawat dengan bijak akan memberikan balasan yang luar biasa. Bukan dengan metode ekstrem, bukan dengan obat mahal. Cukup konsistensi, niat baik, dan bahan alami yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kini, setiap pagi di rumah Pak Darmo tak pernah sepi. Selalu ada aktivitas meracik air hangat dan gula merah, menyapa tetangga yang datang, memberi semangat pada sesama lansia untuk terus bergerak, berpikir positif, dan menjaga tubuh agar tetap kuat. Di usianya sekarang, ia tidak lagi mengejar masa muda. Ia menjalani masa tuanya dengan kepala tegak, tubuh sehat, hati tenang, dan jiwa yang penuh semangat. Karena ternyata menjaga kesehatan bukan soal umur, tapi soal bagaimana kita memulai setiap hari. Dan untuk Pak Darmo, jawabannya sangat sederhana. Hanya segelas gula merah hangat setiap pagi